Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami aturkan kehadirat-Mu atas begitu besar penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami bertemu dalam pertemuan kami ini untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Kiranya Engkau selalu melindungi dan menyertai kami agar permenungan kami pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ, orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang-orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang Yesus yang ketika menyingkir ke daerah Tirus. Di sana ia bertemu dengan seorang yang gagap dan tuli. Dan orang-orang banyak membawa orang gagap tersebut datang menemui Yesus karena mereka yakin di dalam Yesus ada keselamatan. Yang dilakukan Yesus bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa ia tenar atau ia ini hebat, melainkan Yesus melakukan semuanya itu karena ia berbelas kasihan. Ia menyayangi kita umat manusia. Begitu banyak kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik kepada para yang sakit, orang yang cacat, orang yang kelaparan, orang-orang tawanan. Ia menyelamatkan mereka. Namun di sisi lain, selain ia menyelamatkan, ia juga berpesan bahwa jangan terlalu memberitakan semuanya kepada semua orang. Karena bisa jadi orang-orang akan menyebut Yesus sebagai pengmujizat Allah dan Yesus akan ditolak di mana-mana. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Semakin Yesus melarang, mereka semakin memberitakan, sehingga orang-orang semakin tahu tentang dirinya. Maksud Yesus bukan untuk tidak menyelamatkan orang-orang lain lagi, tetapi ia hanya ingin agar tidak begitu banyak orang yang menaruh pikiran padanya, yaitu ia menyembuhkan orang untuk mencari ketenaran diri. Dalam kehidupan kita, saudara-saudari,
kita sering mencari ketenaran. Bahkan kita secara sengaja maupun tidak sengaja akan menyuruh orang untuk membawa kabar tentang kita, membicarakan kita di banyak orang. Karena kita hanya ingin mencari popularitas diri tanpa memikirkan apa artinya kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari dalam keseharian hidup kita senantiasa penuh keyakinan dan kepercayaan datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya dengan iman yang penuh dan harapan yang teguh, agar kita senantiasa disembuhkan dari penyakit-penyakit kita, agar kita semakin layak dan pantas hidup di tengah umat-umat. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami aturkan kehadirat-Mu, karena permenungan kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, kiranya apa yang telah kami dengarkan dan kami renungkan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.